Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam juga tak lupa kita panjatkan untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan nikmat sehat untuk kita bisa berkumpul pada hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang paradigma Quran. Bersama-sama kita memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Firmanul Hakim. Nama saya Faiz Oleh Yasmin. Nama saya Zahra Amalia. Ya, nama saya Sabela. Slide pertama akan dijelaskan oleh Salsa Bella. Silahkan Bella. Definisi dari paradigma Qurani. Paradigma adalah cara pandang, keyakinan atau kepercayaan yang menasihati seseorang gampang tindakan, berpikir, dan bersikap. Paradigma juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja teoritis yang digunakan untuk memahami dan proses informasi. Paradigma Qurani adalah cara pandang dan berpikir tentang suatu realitas atau permasalahan berdasarkan Al-Quran. Contohnya, Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran akan memperkaya karena ilmu pengetahuan umat manusia. Selain itu, paradigma Qurani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan secara empiris dan rasional. Konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada satu keyakinan dan berarti orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung satu gagasan murni yang bersifat meta-historis. Menurut Kantawidoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan hasil eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan mempercayakan azab ilmu pengetahuan umat manusia. Data itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu pengetahuan alternatif. Sebagai agama, Isa masih hidup dan bertahan, tetapi peradaban dengan seluruh sistemnya tersulut dan tersingkir dari berbagai arah selama beberapa abad. Tokoh sosial dunia Islam, termasuk institusi politik, ekonomi dan budaya, tetapi tekanannya sangat kuat karena dirusak atau ditransformasikan oleh dominasi peradaban Barat modern. Dengan ambisi sistem global peradaban Barat tersebut dan modernisasi, bahwa timbul persoalan generasi umat Islam. Menurut Al-Nasr 1995, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3, yang artinya Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, menggunakan kitab yang telah diturunkan sebelumnya,
dan menurunkan Taurat dan Injil. Mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam beriman. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia. Meluruskan akidah manusia secara rinci. Menjaga akidah itu mencakup menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, dan meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima akhirat. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Allah menciptakan Adam dan kedua tangannya. Ia meniupkan rohnya kepada Adam, dan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dan keturunan Adam berperan sebagai pengganti Adam dalam kekhilafahan. Allah berfirman, dan kami telah memuliakan keturunan Adam, dan kami bawa mereka untuk menguasai daratan dan lautan, dan kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan sebagian yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra. Dalam upaya menguatkan kemuliaan manusia, Al-Quran telah menetapkan hak-hak asasi manusia. Allah menciptakan manusia bebas berekspresi untuk berpikir dan berpendapat. Allah berfirman, "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi." Quran Surah Yunus. 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar pada Allah. 4. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani. 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. 6. Membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. 7. Mengajak manusia agar saling menolong. Penyimpangan akidah. Penyimpangan dari akidah yang benar dapat menimbulkan malapetaka dan bencana, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Ketika seseorang tidak memiliki akidah yang kuat, mereka rentan terhadap berbagai keraguan dan kekacauan pemikiran. Dalam situasi putus asa, beberapa individu bahkan melakukan tindakan tragis seperti bunuh diri. Dan ada berikut beberapa contoh dari penyimpangan akidah. Yang pertama adalah kebodohan terhadap prinsip akidah yang benar. Penyebab pertama adalah kebodohan terhadap akidah yang benar. Ini disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk mempelajari dan mengajarkan akidah, serta minimnya perhatian terhadapnya. Akibatnya, generasi yang tumbuh menjadi tidak memahami akidah yang benar dan tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Lalu yang kedua, ada fanatisme terhadap tradisi nenek moyang. Penyebab lain adalah sikap fanatik terhadap tradisi nenek moyang, meskipun tradisi tersebut bertentangan dengan kebenaran. Orang-orang tetap mempertahankan ajaran yang salah hanya karena diwarisi dari nenek moyang mereka, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 170, di mana orang kafir tetap mengikuti ajaran nenek moyang mereka meskipun itu sesat. Lalu ada taklid buta atau mengikuti tanpa landasan dalil. Taklid buta adalah fenomena ketika seseorang mengikuti pendapat orang lain dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalil atau dasar kebenaran pendapat tersebut. Lalu ada mengagungkan wali dan orang soleh secara berlebihan. Ada pula penyimpangan akibat mengagungkan wali atau orang soleh secara berlebihan hingga dianggap memiliki kemampuan goib, seperti mengetahui hal-hal yang tersembunyi atau mendatangkan manfaat. Lalu yang kelima adalah lalai merenungkan ayat-ayat Allah. Penyebab lain adalah kelalaian dalam merenungi ayat-ayat Allah, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun di alam semesta. Banyak orang lebih mengagumi kemajuan materialistik yang datang dari budaya barat, sehingga mereka lupa bahwa kemajuan fisik tersebut hanyalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah. Lalu yang keenam ada kurangnya bimbingan agama dalam keluarga.
Rumah tangga yang kehilangan bimbingan agama juga menjadi penyebab penyimpangan akidah. Orang tua yang seharusnya menjadi pembimbing spiritual bagi anak-anaknya seringkali gagal menjalankan peran tersebut. Anak-anak dibiarkan tumbuh di bawah pengaruh media seperti televisi, di mana mereka meniru gaya hidup artis idola yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama. Lalu yang terakhir ada pengaruh buruk media informasi. Media massa juga berperan dalam penyimpangan akidah. Sebagian besar siaran televisi dan acara-acara yang ditayangkan tidak memperhatikan aturan agama dan lebih banyak menampilkan hal-hal yang merusak moral. Mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan manusia? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teknologi, hukum mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Sebagian tujuan ditegakkannya paradigma Qurani bagi kehidupan manusia seperti sekarang ini adalah yang pertama ada memberikan makna hidup. Paradigma Qurani memberikan jawaban atas pertanyaan besar tentang mengapa manusia diciptakan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ini ada di Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ini memberikan hidup manusia tujuan yang jelas, yaitu beribadah tidak hanya dalam bentuk ritual, tetapi juga melalui aktivitas sehari-hari yang dilakukan dengan niat baik. Lalu yang kedua ada menjaga keseimbangan hidup. Paradigma ini mendorong keseimbangan antara aspek material atau dunia dan spiritual atau akhirat. Al-Quran tidak mendorong manusia untuk mengabaikan dunia, tetapi untuk menggunakannya secara bijak dengan tetap berfokus pada tujuan akhir kehidupan, yaitu kehidupan setelah mati. Keseimbangan ini penting agar manusia tidak terjebak dalam keserakahan duniawi atau meninggalkan tanggung jawab dunia. Lalu yang ketiga, ada menegakkan keadilan moralitas. Paradigma Qurani mengajarkan prinsip keadilan dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Qurani, manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus berusaha untuk berlaku adil, jujur, dan penuh kasih sayang dalam interaksi sosial. Ini penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Lalu yang keempat ada membentuk kepribadian yang bertanggung jawab. Al-Quran menekankan pentingnya pertanggungjawaban pribadi, seperti tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat, yang berada di Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Hal ini mendorong manusia untuk lebih berhati-hati dalam perbuatannya, menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang terakhir ada memotivasi untuk menuntut ilmu. Paradigma Qurani sangat mendorong manusia untuk mencari pengetahuan dan merenungkan ciptaan Allah. Ilmu dianggap sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan hikmah di balik penciptaan. Ini penting untuk perkembangan individu dan kemajuan masyarakat. Selanjutnya ada konsep utama dalam paradigma Quran. Konsep utama dalam paradigma Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber norma dan etik, serta paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Beberapa konsep utama dalam Al-Quran adalah satu, ada tauhid atau keesaan Allah. Konsep utama ini menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan segala sesuatu di alam semesta ini terjadi atas kehendak-Nya. Tauhid memberikan kesadaran bahwa manusia harus menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tidak bergantung pada kekuatan lain selainnya. Yang kedua ada akhirat dan pertanggungjawaban. Dalam paradigma Qurani, hidup di dunia hanya sementara dan akan diakhiri dengan kehidupan akhirat. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di dunia. Kesadaran akan adanya akhirat mendorong manusia untuk bertindak dengan baik dengan harapan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Yang ketiga ada keadilan dan kasih sayang. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan kasih sayang dalam hubungan manusia dengan sesama. Islam mengajarkan bahwa kehidupan masyarakat harus didasari pada keadilan, kejujuran, dan saling menghormati. Ini penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari penindasan serta ketidakadilan. Yang keempat ada fitrah dan martabat manusia. Menurut Al-Quran, manusia diciptakan dengan fitrah atau naluri kebaikan dan memiliki martabat yang tinggi. Setiap manusia terlepas dari ras, jenis kelamin, atau status sosialnya memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Konsep ini sangat penting untuk menghormati hak asasi manusia dan mendorong persamaan di dalam masyarakat.
Dan yang terakhir ada keseimbangan dunia dan akhirat. Al-Quran mengajarkan bahwa meskipun manusia harus bekerja keras di dunia, mereka tidak boleh melupakan tujuan akhir, yaitu kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, manusia didorong untuk mencapai kesuksesan duniawi, namun dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip moral dan spiritual. Next. Bagaimana cara membangun paradigma Qurani? Memiliki paradigma Qurani bukanlah hal yang mudah, terlebih untuk seorang muslim yang belum memahami sepenuhnya ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, untuk membangun paradigma Qurani, seorang muslim perlu melakukan beberapa hal, diantaranya satu, ada mempelajari Al-Quran dan hadis. Langkah awal dalam membangun paradigma Qurani adalah dengan mempelajari Al-Quran dan hadis secara intensif. Dalam hal ini, seorang muslim perlu mengenal dan memahami seluruh ajaran dalam Al-Quran dan hadis sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis. Setelah memahami seluruh ajaran dalam Al-Quran dan hadis, selanjutnya seorang muslim perlu menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, setiap tindakan yang dilakukan harus selalu merujuk pada ajaran agama Islam sehingga dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ada berinteraksi dengan umat muslim lainnya. Selain mempelajari dan menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis, seorang muslim juga perlu berinteraksi dengan umat muslim lainnya. Dalam hal ini, interaksi dengan umat muslim lainnya dapat membantu dalam memperkuat paradigma Qurani yang dimiliki, sehingga dapat membentuk sebuah jamaah muslim yang memiliki landasan dasar yang sama dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir, ada menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Sebagai seorang muslim yang memiliki paradigma Qurani, perlukan kesadaran untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, seorang muslim perlu memperhatikan segala hal yang dilakukan sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya ada manfaat membangun paradigma Qurani. Memiliki paradigma Qurani membawa manfaat yang sangat besar bagi seorang muslim. Di antaranya, satu, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Paradigma Qurani mengajarkan agar seluruh kehidupan seorang muslim didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Dengan membangun paradigma Qurani, Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim sehingga setiap tindakan yang dilakukan selalu berdasarkan pada ajaran agama Islam. Yang kedua, ada memperkuat iman dan takwa. Memiliki paradigma Qurani juga dapat memperkuat iman dan takwa seorang muslim, karena setiap tindakan yang dilakukan selalu merujuk pada ajaran agama Islam. Dalam hal ini, seorang muslim akan lebih mudah menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan membangun paradigma Qurani, seorang muslim akan lebih mudah menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, seorang muslim akan lebih peka terhadap segala hal yang dilakukan sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang terakhir ada membentuk jamaah muslim yang kuat. Paradigma Qurani juga dapat membantu dalam membentuk sebuah jamaah muslim yang kuat karena seluruh umat muslim memiliki landasan dasar yang sama dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini, jamaah muslim akan lebih mudah bersatu dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Next. Intinya membangun paradigma Qurani. Maha suci Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan dengan kondisi yang terbaik. Manusia diberikan martabat dan kehormatan yang sangat tinggi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran. Beberapa di antaranya adalah manusia sebagai makhluk terbaik. Allah menciptakan manusia dengan bentuk fisik dan kondisi yang paling baik, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan manusia di antara makhluk ciptaan Allah yang lain. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi. Allah memberikan kehormatan pada manusia dengan menjadikannya khalifah atau pemimpin di bumi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan kemakmuran bumi dengan petunjuknya. Yang ketiga, ada diberikannya akal dan kemampuan berpikir. Allah memberikan keistimewaan kepada manusia dengan karunia-Nya akal pikiran yang membedakannya dari makhluk lain. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama
benda-benda seluruhnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Melalui akal ini, manusia dapat merenungkan ciptaan Allah dan memahami hikmah-hikmahnya. Terus ada diberikannya kebebasan berkehendak. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Ini merupakan bagian dari ujian kehidupan manusia. Allah berfirman, dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan, jalan kebaikan dan keburukan. Quran Surah Al-Balad ayat 10. Dengan kebebasan ini, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk memilih jalan yang benar. Selanjutnya, kehormatan manusia atas makhluk lain. Allah memuliakan manusia dengan memberikan derajat yang tinggi dibanding makhluk lain. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dan dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Melalui ayat-ayat ini secara jelas menunjukkan martabat yang diberikan Allah pada manusia, baik dalam hal penciptaan, kedudukan, maupun peran di muka bumi. Manusia tidak hanya dimuliakan sebagai makhluk fisik, tetapi juga diberikan tanggung jawab moral dan spiritual untuk mengelola dunia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kesimpulannya, paradigma Quran sangat penting bagi kehidupan manusia, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan, dengan mengikuti prinsip-prinsip Al-Quran seperti keadilan, tauhid, dan tanggung jawab, keseimbangan antara dunia akhirat, manusia dapat membangun kehidupan yang lebih baik secara pribadi maupun sosial. Memiliki paradigma Qurani juga merupakan hal yang penting bagi seluruh umat muslim. Dengan membangun paradigma Qurani, Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, memperkuat iman dan takwa, menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, serta membentuk sebuah jamaah muslim yang kuat. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran dan upaya untuk membangun paradigma Qurani dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma tidak hanya membantu manusia mencapai kebahagiaan dunia, tetapi menuntun mereka menuju keselamatan di akhirat. Demikian isi presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.